قلبي لا أتصور. صباحك حلو بلون الهوى، صباحك مسك وورد وعنبر. صباحك حلو بلون الهوى، صباحك مسك وورد وعنبر. عيونك أفق وعزمك أسمر، وحبك في ثغر قلبي سكر. عيونك أفق وعزمك أسمر، وحبك في ثغر قلبي سكر. وفي كل يوم ومطلع شمس أغني بأني أحبك أكثر. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan iman, kenikmatan yang berupa Islam, kesehatan anggota badan, luangnya waktu dan kekuatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis yang insyaallah taala penuh berkah ini, yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam
Semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para hadirin sekalian, marilah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar, maka amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang akan dikatakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu, pelajaran yang telah kita mulai sebelumnya, yaitu di pelajaran tentang kitab Mukhtasar. Kita sudah sampai pada pasal istinja. Namun ada baiknya sebelum kita mulai, kita baca terlebih dahulu Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kita dan juga amal-amal perbuatan soleh yang diterima oleh Allah yang telah kita lakukan. Semoga pahalanya tersebut sampai kepada Rasulullah dan juga kepada muallif kitab ini, Syekh Abdullah Al-Haruri, dan juga kepada setiap orang yang telah mendahului kita dengan keimanan dan keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin sedikit kita ulas terkait tentang istinja. Ada itu yang namanya istinza dan ada juga yang namanya istibra. Tiga-tiganya itu hukumnya itu merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Istinja hukumnya wajib, istinza hukumnya wajib, sedangkan istibra terkadang hukumnya wajib dan terkadang hukumnya sunnah. Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja definisinya dan mengetahui bagaimana caranya. Kemarin kita sudah menjelaskan istibra itu bagaimana, apa definisinya, caranya bagaimana, hukumnya apa. Istibra kemarin itu apa? Istibra kemarin itu adalah ikhraj baqiyatil baul ba'da inqita'ihi. Ikhraj baqiyatil baul yaitu apa? Mengeluarkan sisa-sisa air kencing, sisa-sisa air seni ba'da inqita'ihi, setelah berhenti kencing. Jadi kencingnya itu kan sudah berhenti, tapi apa? Setelah kita berhenti kencing, setelah keluar, setelah selesai, setelah berhenti air kencingnya itu, maka apa? Kita melakukan istibra. Tujuannya adalah agar sisa-sisa dari air seni, sisa-sisa kencingnya itu yang ada di saluran air kencing itu bisa keluar seluruhnya secara tuntas. Caranya itu kemarin sudah kita sebutkan. Dan ini terkadang hukumnya sunnah dan terkadang hukumnya wajib. Sunnah bagi siapa? Sunnah bagi orang yang tidak khawatir bahwa jika dia tidak melakukan istibra, kemudian dia misalnya berdehem ataupun melakukan hal yang lainnya, dia tidak khawatir bahwasanya dia itu akan keluar sisa air kencing. Artinya apa? Ketika dia kencing itu apa? Biasanya itu langsung tuntas, nggak keluar sama sekali, nggak khawatir dia, nggak khawatir keluar sisa air kencingnya itu. Nah di sini hukumnya sunnah. Jika dia itu adalah orang yang khawatir kalau tidak istibra, tidak melakukan istibra, maka khawatir nanti akan ada sisa air kencing yang keluar dari kemaluannya sehingga itu akan mengotori badannya, mengotori bajunya, maka apa? Di sini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Cara istibra kemarin itu adalah dengan cara, kalau laki-laki dengan mengurut kemaluannya, mulai batang kemaluannya itu dari bawah, dari pangkal sampai ke ujung, diurut dari pangkal sampai ke ujung begitu.
Sedangkan untuk perempuan itu bisa dengan cara menekan bagian bawah dari perutnya, ditekan ke bawah, kayak gitu, diurut ke bawah dari bawah perutnya diurut ke bawah, kayak gitu. Atau bisa dilakukan dengan cara tanahnuh. Nah, kayak gitu. Itu tadi batuk. Tanahnuh itu apa? Nah, kalau orang biasanya tanahnuh berdehem kayak gitu. Tanahnuh itu dehem, nggak tahu apa istilahnya, dehem, ya kan? Tanahnuh. Nah, kayak gitu. Itu dengan biasanya kayak gitu. Kalau misalnya masih ada sisa-sisa air kencing yang ada di saluran air kencing, maka bisa keluar. Dengan seperti itu sudah dikatakan istibroh. Kemudian di sini kita akan membahas istinja. Apa hukumnya dan bagaimana caranya? Apa hukumnya dan bagaimana caranya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul muallif rahimahullah, faslun, pasal. Yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin minas sabilaini ghairal maniyyi. Sampai di sini menjelaskan tentang apa? Yajibul istinja. Dijelaskan tentang hukumnya istinja. Apa hukumnya? Di sini dijelaskan bahwa istinja itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi ya Allah. Wajib bagi seseorang yang hendak melakukan sholat. Apa maksudnya wajib istinja bagi orang yang hendak melakukan sholat? Ini artinya apa? Artinya adalah istinja itu tidak wajib hukumnya untuk dilakukan seketika itu juga setelah dia kencing, setelah dia buang air besar. Tidak wajib seperti itu. Artinya apa? Kapan wajibnya istinja? Kapan diwajibkan istinja? Ketika dia hendak melaksanakan sholat. Ketika dia hendak melaksanakan sholat. Artinya apa? Agar sholatnya sah. Karena diantara syarat sahnya sholat itu adalah al-taharah minan najasah, minan najis atau minan najasah. Suci dari benda najis, dari benda-benda atau hal-hal yang membuatnya najis, baik dalam pakaiannya, dirinya, badannya, pakaiannya ataupun tempat sholatnya. Maka apa? Demi sholat tersebut sah, maka diwajibkan bagi seseorang untuk mensucikan badannya dari kotoran yang keluar darinya, air kencing atau yang lainnya, tinja atau yang lainnya. Nah, di sini wajibnya kapan? Ketika dia hendak melaksanakan sholat. Tapi bukan berarti dia diperbolehkan ketika selesai buang air kecil misalnya, atau ketika selesai buang air besar misalnya, kemudian langsung mengenakan pakaiannya dalam kondisi kemaluannya atau bagian yang tempat keluar kotoran tersebut masih basah. Nah, bukan berarti seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, ini apa? Ini akan mengakibatkan seseorang terjerumus dalam dosa, yaitu apa? Tadammuh atau talawuth bin najasah. Tadammuh atau talawuth, yaitu apa? Mengotori diri sendiri, mengotori pakaian dengan benda najis, dan ini hukumnya haram. Dan ini apa? Secara umum hukumnya apa? Haram, termasuk dosa kecil. Terkecuali apa? Kecuali kalau misalnya benda najisnya itu adalah benda dari kencing, karena mengotori diri, mengotori badan ataupun mengotori pakaian dengan air kencing, maka apa? Ini termasuk dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya adalah kalau misalnya seseorang seandainya dia buang air kecil, kemudian apa? Kemudian dia berdiam diri di tempat dia sampai apa? Kemaluannya kering. Nah, dia belum istinja, sudah kering misalnya. Maka apa? Kalau udah kering udah selesai.
maksudnya selesai apa? Udah kering kemudian dia mengenakan pakaiannya. Nah, di sini artinya apa? Pertama, dia tidak wajib untuk melaksanakan istinja sebelum dia memakai pakaian karena sudah kering di sini. Tidak wajib melakukan istinja seketika itu juga. Apakah terjatuh dalam dosa dalam hal ini? Tidak. Karena apa? Di sini tidak terjadi perbuatan talawud, tatommuh bin najas. Tidak terjadi apa? Perbuatan mengotori diri dengan benda najis. Karena apa? Karena kotorannya tadi itu, air kencingnya ataupun buang air besar itu sampai apa? Sisa-sisa buang air besarnya yang nempel di apa bagian belakangnya itu sudah kering. Nah, yang seperti ini maka apa? Tidak ada talawud, tidak ada tatommuh, tidak ada perbuatan mengotori diri dengan apa benda najis. Dan yang seperti ini apa? Tidak dosa, tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Mohon maaf, sedikit saya tutup tadi. Kemudian apa? Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, tempat keluarnya kotoran tadi itu, baik kemaluan depan ataupun lubang belakangnya itu sudah kering, tidak terjadi talawud, tidak terjadi tatommuh, tidak terjadi mengotori diri atau pakaian dengan benda najis, maka apa? Di sini dia boleh apa? Memakai pakaiannya, dan istinja tidak harus dilakukan alal faur seketika itu juga, tidak harus, tidak harus, bisa diundur. Tapi nanti ketika dia hendak melakukan sholat apapun itu, sholat sunnah, sholat sholat wajib, maka apa? Dia agar sholatnya sah apa? Harus melakukan istinja, yaitu apa? Mensucikan tempat keluarnya kotoran tadi itu, baik jalur depan, yaitu kemaluan depan ataupun lubang belakang. Di sini istinja itu diwajibkan ketika kapan? Wajib beristinja dari apa? Wajib beristinja di sini min kulli rabbin, dari setiap benda atau setiap sesuatu yang keluar, sesuatu yang basah, dari setiap sesuatu yang ada basahannya, baik itu adalah benda cair atau benda padat, tapi apa? Ada basahnya. Benda padat atau yang penting bukan cairan, tapi apa? Dia ada basahnya. Kharijin minas sabilain, yang keluar dari dua jalur, yang keluar dari dua jalan. Artinya apa? Keluar dari kemaluan depan ataupun keluar dari lubang belakang. Baik itu adalah sesuatu yang biasa keluar seperti air kencing, seperti tinja air kencing, itu adalah sesuatu yang biasa keluar dari dua jalur tersebut, atau sesuatu tersebut tidak biasa, seperti keluarnya darah, keluarnya nanah, keluarnya kelereng atau yang lainnya, tapi dia dalam kondisi basah dan sebagainya, hal-hal yang lainnya, tapi apa? Dalam kondisi basah. Basah ini berarti apa? Bukan hanya sesuatu yang cair saja, baik sesuatu yang cair ataupun benda yang tidak cair, tapi apa? Tapi dia itu subhanallah basah, tidak cair tapi basah. Maka di sini wajib untuk istinjai, wajib untuk dilakukan istinja terhadap benda-benda tersebut. Maka apa? Terkecuali dari sini kalau misalnya sesuatu yang keluar tersebut adalah sesuatu yang bukan benda basah, bukan sesuatu yang basah. Seperti apa? Angin, kentut. Nah, kentut, keluar angin, keluar gas, keluar angin. Nah, yang seperti ini apa? Tidak mengotori tempat keluarnya. Tidak mengotori tempat keluarnya. Maka di sini tidak wajib untuk beristinja.
Begitu juga kalau misalnya yang keluar itu adalah benda yang padat. Benda padat dalam kondisi kering. Jadi bukan benda cair, yaitu benda padat, bukan keluarnya tidak dalam kondisi basah. Dia keluarnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi kering. Kering sehingga apa? Sehingga tidak mengotori tempat keluarnya, baik keluar dari kemaluan depan ataupun dari lubang belakang. Jadi seperti itu. Tidak wajib. Kenapa? Karena karena tempat keluarnya itu tidak kotor. Kalau keluarnya itu adalah keluar sesuatu yang merupakan angin. Nah, tempat keluarnya tidak kotor karena hanya angin saja, tidak terkotori dengan gas atau kentut tersebut. Ataupun benda padat yang kering. Nah, yang seperti ini. Benda padat yang kering ini juga tidak mengotori tempat keluarnya. Karena tidak kotor maka tidak wajib untuk istinja. Seperti kalau misalnya anak kecil misalnya tertelan kelereng, kemudian keluar kelereng tersebut dari jalur belakangnya, dari duburnya. Nah, yang seperti ini kalau dilihat, kalau kelerengnya keluar dalam kondisi basah maka wajib istinja. Kalau tidak dalam kondisi basah, dalam kondisi kering, maka tidak wajib istinja. Ghairan mani. Nah, di sini ghairan mani kecuali mani atau sperma. Artinya apa? Tidak wajib beristinja ketika yang keluar itu adalah mani. Ya, ketika yang keluar itu adalah sperma. Mengapa seperti itu? Karena keluarnya air mani itu tidak mengotori tempat tempat keluarnya. Keluarnya mani itu tidak mengotori tempat keluarnya. Kenapa kok tidak mengotori? Karena itu sesuatu yang suci. Jadi dikatakan suci. Kalau misalnya kita kejatuhan kopi misalnya, apakah kita wajib untuk membersihkan diri kita dari kopi tersebut ketika hendak sholat misalnya? Tidak. Kopi itu suci. Kopi itu suci. Begitu juga dengan mani. Bedanya kalau kopi itu halal untuk diminum, halal untuk dikonsumsi, sedangkan mani itu haram meskipun suci, tapi haram untuk dikonsumsi. Kenapa seperti itu? Ya, kata para ulama, haram karena Karena itu adalah sesuatu yang mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan. Seperti Seperti ingus juga. Ingus itu sesuatu yang suci, tapi haram untuk dimakan karena hukumnya adalah sesuatu yang mustaqdar. Ingus, mani itu adalah suci, tapi mustaqdar, menjijikkan, haram untuk dimakan. Meskipun suci, haram untuk dimakan. Jadi tidak semua sesuatu yang suci itu halal untuk dimakan. Tidak semua sesuatu yang suci itu halal untuk dimakan. Kemudian di sini selanjutnya Syekh akan menjelaskan bahwasanya tata cara istinja itu ada dua cara. Ada dua cara. Artinya apa? Di sini diperbolehkan untuk memilih salah satu dari dua cara tersebut atau menggabungkannya. Yang pertama itu adalah dengan air. Kemudian yang kedua itu adalah dengan benda-benda padat dengan syarat-syarat tertentu. Dengan batu misalnya, dengan tisu atau yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Di sini tadi saya sebutkan boleh memilih salah satunya, boleh menggabungkan keduanya, itu pun lebih baik. Jadi urutannya yang paling baik itu adalah ketika seseorang menggabungkan antara istinja dengan air dan istinja dengan batu. Nah, istilah istinja dengan batu itu bisa juga disebut dengan al-istijmar. Jadi istijmar. Kalau istijmar itu pasti dengan batu.
Jadi apa? Gabungkan. Yang paling utama itu adalah apa? Menggabungkan antara istinja dengan batu dan istinja dengan air. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara melakukan istinja dengan batu terlebih dahulu, sudah selesai, baru kemudian istinja dengan air. Karena dengan demikian maka apa? Ini akan bisa menghemat air. Ini bisa menghemat air. Ini bisa menghemat air dan jauh lebih bersih. Jauh lebih bersih dan bisa menghemat air. Tidak ada istilahnya itu apa? Tidak terjatuh dalam menyia-nyiakan air. Apa? Menggunakan air secara berlebihan. Ini yang lebih utama. Kalau misalnya dia ingin melakukan salah satunya saja, maka mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah menggunakan air saja. Jadi menggunakan air saja. Karena dengan seperti ini maka seseorang itu akan dihukumi apa? Dihukumi dia suci. Jadi istilahnya itu tempat keluarnya itu ketika dia membersihkannya dengan air maka apa? Maka di sini suci. Kemudian setelah itu kalau nggak ada air maka ataupun ada air maka apa? Tingkatan yang paling bawah itu adalah bersuci atau istinja menggunakan batu saja tanpa air. Jadi seperti itu. Jadi urutannya tadi apa? Menggabungkan antara istinja dengan batu kemudian air. Ini yang lebih utama. Yang kedua, urutan kedua itu adalah menggunakan air saja, istinja dengan air saja tanpa batu, tanpa menggunakan batu atau semisalnya. Yang ketiga, itu adalah beristinja menggunakan batu saja tanpa air. Kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama itu adalah di sini akan menjelaskan istinja menggunakan air. Syekh rahimahullahu taala mengatakan bilma artinya apa? Menggunakan air. Ila ayyathural mahallu, dengan menggunakan air, ila ayyathural mahallu, sampai tempat keluarnya itu menjadi suci. Artinya apa? Dia benar-benar mensucikannya. Mensucikan di sini artinya apa? Harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah bahwa airnya itu adalah tahirun mutahhir, atau airnya adalah tahur. Airnya adalah suci, mensucikan. Nanti akan kita jelaskan juga ada pasalnya di beberapa pasal ke depan. Airnya suci, mensucikan. Kemudian apa? Airnya itu warid. Airnya itu adalah air yang mengenainya. Airnya itu adalah air yang mengenai benda tempat keluarnya tadi. Bukan tempat keluarnya kemudian dikenakan air. Artinya apa? Tempat keluarnya dicelupkan ke air. Bukan seperti itu. Juga tidak mencukupi kalau misalnya beristinja menggunakan apa? Menggunakan satu tangan saja, tangan kanan saja atau tangan kiri saja. Dia menggunakan istinja itu misalnya kalau misalnya ada orang cebok buang air besar, buang air kecil di parit di sungai misalnya. Kemudian dia mau istinja. Istinjanya hanya menggunakan satu tangan tangan kiri saja. Jadi satu tangan ini digunakan olehnya untuk apa? Mengambil air. Kemudian apa? Dia tempelkan begitu saja di tempat keluarnya tempat keluarnya kotoran tadi itu, tempat keluarnya benda najis tadi itu ditempelkan. Nah, ini airnya apa? Air dan juga tangannya menjadi mutanajis. Kemudian apa? Dia ambil dengan mengambil air lagi dengan tangan tersebut juga, bukan tangan lain. Kemudian apa? Airnya berarti apa? Airnya adalah air yang mutanajis karena tangannya itu tadi mutanajis. Mengambil air dengan tangan ini berarti apa? Mutanajis juga air yang di dalam tangannya itu. Kemudian ditempelkan lagi ke tempat keluarnya tadi itu meskipun digosok-gosok dan seterusnya. Nah, yang seperti ini tidak mencukupi. Ini tidak mencukupi.
Artinya apa? Tidak mencukupi. Ini tidak menjadikan tempat keluarnya kotoran tadi itu menjadi suci. Jadi apa? Tidak mensucikan. Justru yang terjadi itu adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah bahwa najisnya itu menjadi rata. Menjadi rata. Artinya apa? Meratakan najis. Najisnya semakin meluas. Bukan hanya di tempat keluarnya kotoran tadi itu saja, tapi apa? Justru merembet, meluas ke tempat-tempat sekitarnya yang terkena air yang mutanajis tadi itu. Bisa difahami? Insya Allah. Kemudian apa? Mensucikan sampai suci itu artinya apa? Sampai pertama benda najisnya itu hilang. Ketika kita beristinja misalnya dari air kencing, maka air kencingnya hilang. Beristinja dari darah misalnya, maka darahnya itu harus hilang. Kalau misalnya orang istihadah, ya kan, harus dihilangkan darahnya atau yang lainnya. Kalau misalnya orang istihadah atau sakit-sakit yang lainnya sehingga keluar darah dari kemaluan depan atau dari lubang belakangnya, maka apa? Darahnya itu harus hilang. Istinja dari tinja, buang air besar, maka apa? Bendanya hilang. Pertama, bendanya hilang. Hilang air kencingnya, hilang darahnya, tidak hilang tinjanya tadi. Kemudian yang hilang itu apa? Bendanya dan juga sifat-sifatnya. Sifat-sifat ini itu adalah termasuk dari sifat-sifat yang harus dihilangkan. Itu adalah apa? 3 hal. Sifat-sifat yang harus juga ikut hilang ketika istinja itu ada 3. Yang pertama adalah rasa. Rasanya sudah tidak ada rasa benda-benda najis tadi itu. Kemudian baunya sudah hilang, tidak ada bau benda najisnya. Kemudian juga warnanya. Jadi 3-tiganya ini, rasa, bau, dan juga warna. Rasa, bau, dan warna 3-tiganya harus hilang. Setelah hilang bendanya, harus dihilangkan sifat-sifatnya. Dihilangkan sifat-sifatnya. Hilang sifat-sifatnya ini artinya apa? Bisa dikatakan hilang seluruhnya atau hilang sebagian besarnya. Artinya apa hilang seluruhnya? Sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Atau hilang sebagian besarnya. Artinya apa? Rasanya tidak ada, baunya tidak ada, tinggal warnanya. Atau rasanya tidak ada, warnanya tidak ada, tinggal baunya saja. Jadi apa? Masih tersisa warna atau tersisa baunya. Nah, yang seperti ini dikatakan ma'fu. Dikatakan ma'fu. Misalnya susah gitu kan, subhanallah, apa yang terjadi Allahu a'lam pada seseorang tersebut. Akhirnya apa? Dia berusaha, udah berusaha. Ternyata apa? Susah menghilangkan warnanya. Jadi rasanya sudah hilang, baunya sudah hilang, tinggal warnanya ini susah. Atau tersisa apa? Tersisa baunya. Rasanya tidak ada, warnanya tidak ada, tinggal baunya. Nah, yang seperti ini sudah dikatakan mencukupi juga. Jadi apa? Menghilangkan apa tadi itu? Bendanya, kemudian menghilangkan sifat-sifatnya secara keseluruhan atau mayoritasnya. Nah, maksud dari mayoritasnya itu apa? Tersisa baunya saja atau tersisa tersisa baunya saja atau tersisa warnanya saja. Nah, tapi kalau misalnya yang tersisa itu adalah rasa, nah, maka ini tidak mencukupi. Jadi untuk membersihkan mayoritas itu apa? Yang tersisa itu hanya salah satu dari 2 ini tadi, dari 2 sifat. Yang pertama adalah warna atau baunya. Warnanya saja yang tersisa, susah dihilangin, atau baunya saja
yang tersisa susah untuk dihilangkan. Maka di sini sudah dikatakan mencukupi, Berbeda jika yang tersisa itu adalah warna dan baunya. Nah, jadi apa? Rasanya sudah hilang, tapi warna dan baunya masih ada. Ini tidak mencukupi, harus disucikan lagi. Nah, harus disucikan lagi. Atau yang tersisa itu apa? Tinggal rasanya saja, baunya udah nggak ada, warnanya sudah tidak ada, tapi yang tersisa itu masih rasanya saja. Jadi meskipun di sini sudah hilang dua sifatnya, yaitu warna dan bau, tapi masih tersisa rasa, maka apa? Di sini dikatakan wajib untuk istinja lagi, tidak mencukupi, belum mencukupi. Bisa dipahami ya? Insyaallah ta'ala. Kemudian di sini penting bagi kita biar kita tidak terjatuh dalam was-was. Apa itu? Yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa yang perlu kita ketahui adalah bahwa di sini untuk menentukan apakah ini sudah hilang semuanya sifatnya, atau apa sudah hilang rasa baunya, atau sudah hilang rasa dan warnanya, atau bagaimana. Nah, ini apa? Patokannya itu bukan dengan yakin. Artinya apa? Kita nggak harus mencium baunya, kita tidak harus melihat warnanya, kita tidak harus merasakan. Naudzubillah, gimana caranya? Allahu a'lam. Merasakan rasa benda najis tersebut, tidak harus dengan yakin. Artinya apa? Cukup dengan ghalabatu al-dhann. Cukup dengan apa? Cukup dengan prasangka yang kuat. Jadi prasangka kuat kita mengatakan, oh ini sudah hilang rasa dan baunya dan juga warnanya. Atau dalam prasangka kuat kita apa? Sudah hilang rasa dan baunya, masih tersisa warnanya. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Dalam masalah atau dalam persangkaan kuat kita sudah hilang rasa dan juga warnanya, hanya tersisa bau saja. Nah, yang seperti ini tidak masalah, Jadi apa? Nggak harus diguyur sebanyak mungkin sampai yakin seyakin-yakinnya. Nggak harus seperti itu. Jadi apa? Cukup dengan ghalabat al-dhann. Dalam prasangka kita dengan basuhannya seperti ini, itu apa? Sudah hilang tiga sifat tersebut, rasa, bau dan juga warna, atau sudah hilang dua diantaranya, yaitu apa? Rasa dan bau, atau rasa dan juga warnanya. Jadi seperti itu. Cukup dengan ghalabat al-dhann, cukup dengan prasangka yang kuat, tidak harus diguyur dengan sebanyak mungkin sampai yakin seyakin-yakinnya. Nggak harus kayak gitu. Orang yang seperti ini apa? Dia akan susah sendiri. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kita dari penyakit was-was. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang kena penyakit was-was itu susah, repot. Dia kesusahan. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau dipertanyakan, monggo silakan. Jika tidak, maka insya Allah saya lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua dari istinja, yaitu apa? Menggunakan batu atau semacamnya yang mencukupi persyaratan yang akan disebutkan di sini. Yaitu apa? Yang ini tadi disebut juga dengan apa tadi istilahnya? Al-istijmar. Bisa kelihatan ya?
istijmar. Akan. Di sini dijelaskan bahwa Syekh rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Beliau mengatakan cara untuk beristinja dengan batu, cara beristinja dengan selain air atau disebut dengan istijmar. Apa itu? Au bimashihi thalatha masahatin au akthar, atau tadi disebut dengan air, ya kan? Air dengan cara apa istilahnya itu? Oke. Sebelum saya masuk ada kelupaan saya. Jadi apa cara tadi kita sebutkan bahwa tidak mencukupi beristinja dengan menggunakan satu tangan saja. Dengan satu tangan mengambil air, dengan tangan tersebut juga mengenakan air ke apa istilahnya tempat najis, kemudian digosok-gosok lagi, kemudian mengambil air dengan tangan yang sama dengan yang kena najis, kemudian menggosok-gosoknya dengan tangan tersebut, itu tidak mencukupi. Lalu bagaimana cara yang mencukupi? Yaitu menggunakan setidaknya dengan dua tangan. Setidaknya adalah dengan dua tangan. Para ulama menjelaskan dengan cara mengambil air dengan tangan kanannya, mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian dengan tangan kiri dia menggosok tempat keluarnya. Jadi menggosok tempat keluarnya dengan tangan kirinya. Jadi dengan dua tangan. Dengan seperti itu maka tangan kanan tidak terkena najis, tidak terkena najis. Tangan kanan yang digunakan untuk mengambil air itu tidak terkena najis. Kemudian tangan kiri digunakan untuk menggosok tempat keluarnya kotoran tadi. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan au bimashihi, atau dengan cara menggosoknya atau mengusapnya. Mengusapnya artinya mengusap tempat keluarnya. Bimashihi itu artinya menggosok. Bimashil mahalli. Bimashil mahalli. Bimashihi haknya itu kembali kemana? Ke al-mahal, atau dengan cara mengusap atau menggosok. Mengusap mengusap mahal, tempat keluarnya kotoran tersebut. Menggosoknya itu yang pertama aturannya adalah thalatha masahat. Menggosoknya atau mengusapnya dengan 3 kali usapan minimal. 3 kali usapan minimal. 3 kali usapan ini apa artinya? Minimalnya. Jadi kalau misalnya seandainya orang itu mengusap karena dia mungkin hanya buang air kecil saja misalnya, kemudian dia mengusap tempat keluarnya air kencingnya ini dengan sekali usapan langsung bersih, maka di sini tidak mencukupi hanya sekali saja. Artinya harus diulang setidaknya setidaknya adalah minimal 3 kali. Jadi meskipun itu sudah bersih tempatnya sejak pertama kali usapan, sejak usapan yang pertama kali, maka harus diulang lagi usapan yang kedua dan diusap lagi dengan usapan yang ketiga. Dan ini bukan berarti 3 kali usapan itu misalnya dengan satu batu yang sama dan satu sisi yang sama. Jadi misalnya kalau misalnya ada batu, yang digunakan itu adalah yang sini misalnya. Nah, pertama kali mengusap dengan usapan yang ini, berarti ini sudah terkena najis. Maka kalau mau mengusap lagi bisa mencari batu lain atau menggunakan batu yang sama tapi dengan sisi yang berbeda. Mengusap dengan batu sisi yang pertama misalnya adalah sisi yang ini. Usapan yang kedua dengan sisi yang ini, sisi yang lain. Karena bukan dengan sisi yang awal tadi, karena kalau misalnya mengusap dengan satu batu yang sama
dengan sisi yang sama, maka apa? Ini sama saja mengusapnya dengan sesuatu yang mutanajis. Dan ini tidak mencukupi sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, disebutkan di dalam kitab matanya. Jadi apa? 3 usapan, 3 kali usapan, baik dengan 3 batu yang suci yang mencukupi persyaratan nanti yang akan disebutkan, atau dengan 1 benda, 1 batu, tapi apa? Yang mempunyai 3 sisi. Masing-masing usapan menggunakan sisi-sisi yang berbeda. Jadi seperti itu. Kalau misalnya tidak bersih, sudah 3 kali usapan, tapi belum bersih, maka apa? Au aktar, atau lebih besar. Artinya apa? Kalau belum bersih juga dengan 3 kali usapan, maka apa? Diusap lagi lebih dari 3 kali. Ila an yanqal mahallu, ila an yanqa al mahallu, sampai tempatnya itu bersih. Artinya apa? Yanqa al mahallu itu artinya apa? Sampai tempatnya bersih. Sampai tempatnya bersih. Di sini Syekh tadi mengatakan ketika kita menggunakan air, maka yang di situ disyaratkan apa? Ila an yathura al mahallu. Ila an yathura al mahallu, sampai kalau misalnya istinja dengan air, maka apa? Syaratnya adalah sampai tempat keluarnya kotoran tadi itu menjadi suci, sampai suci. Kalau di sini menggunakan usapan dengan batu atau semacamnya, di sini beliau mengatakan ila an yanqal mahallu, pakai ibarah apa? Pakai kata an yanqa al mahallu, sampai bersih tempatnya. Beliau tidak mengatakan sampai suci. Karena apa? Karena alat untuk bersuci itu hanya air. Jadi kalau misalnya ada orang istinja atau apa, menggunakan tisu, menggunakan batu atau yang lainnya, maka apa? Ini tidak mensucikan sebenarnya. Ini sebenarnya tidak mensucikan. Ini sebenarnya itu hanya membersihkan. Tapi apa? Dengan cara-cara tertentu, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat meskipun apa? Meskipun masih ada najisnya. Jadi tempat yang keluar benda najis tadi itu belum suci. Tapi apa? Tapi ketika dia melakukan istijmar atau istinja dengan batu atau semisalnya, jika memenuhi syarat, maka apa? Di sini kalau sudah bersih, maka apa? Dikatakan boleh untuk melaksanakan sholat dalam kondisi tersebut. Dan meskipun apa? Meskipun tempat keluarnya kotoran itu masih dikatakan mutanajis, masih dikatakan najis atau mutanajis. Jadi apa? Kalau misalnya sudah mengusap 3 kali nggak bersih-bersih, ditambah lagi sampai tempat keluarnya kotoran tadi itu, tempat yang terkena kotoran tadi itu apa? Menjadi bersih, bukan menjadi suci. Di sini Syekh mengatakan wa in baqiyal athar, meskipun masih ada bekasnya. Jadi bekasnya itu masih ada. Apa sih maksudnya dari bekas itu? Bekas yang dimaksud di sini adalah bekas atau apa? Ya istilahnya bekas. Takutnya kalau misalnya dikatakan sisa nanti masih ada benda najisnya, tidak. Jadi apa? Tempatnya itu bersih, benar-benar bersih, tidak tersisa benda najisnya. Benda najisnya tidak tersisa. Hanya yang tersisa itu adalah bekas-bekasnya saja. Bekas-bekasnya saja itu apa sih maksudnya? Itu bekas-bekas yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air atau semisalnya. Jadi seperti itu. Jadi apa? Tidak jadi bekas yang diperbolehkan, yang di apa istilahnya itu wa in baqil athar, itu artinya apa? Meskipun masih ada bekasnya. Di sini sudah mencukupi. Yang dimaksud dengan bekas yang tersisa, bekas yang masih ada, itu adalah bekas yang tidak bisa hilang kecuali dengan air atau semisal. Kecuali dengan air atau semisal. Jadi apa misalnya?
kalau misalnya ada orang buang air besar, kemudian apa? Dia melakukan istinja menggunakan batu, menggunakan tisu. Dia melakukan istijmar, sudah bersih, tidak ada sisa kotoran sama sekali, sisanya tidak bersisa, hanya ada bekas-bekasnya yang sekiranya bekas tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan air atau semisalnya. Jadi sekiranya kalau misalnya dia itu berkeringat, misalnya bagian mohon maaf pantatnya atau bokongnya itu berkeringat, sehingga keringat ini kemudian apa? Keringat dari tempat tersebut mengenai pakaiannya, misalnya pakaiannya putih, terkena keringatnya ini mengenai benda atau mengenai tempat keluarnya kotoran tadi itu yang masih ada bekasnya. Keringatnya ini kemudian apa? Berwarna kuning, nempel di bajunya, nempel di pakaiannya, warnanya kuning. Nah, yang seperti ini kata para ulama, ini masih sudah dikatakan mencukupi, meskipun masih ada bekasnya, meskipun dia berkeringat kemudian nempel bekasnya itu warna kuning misalnya, nempel di pakaiannya, nempel di bajunya, ini sudah mencukupi. Apa maksudnya mencukupi? Maksudnya adalah jika dia dalam kondisi tersebut melaksanakan sholat, maka apa? Sholatnya dihukumi sah, dan ini namanya najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan, Baik, saya kira mungkin belum bisa untuk kita lanjutkan sampai akhir di pertemuan kali ini. Barangkali kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, mau diperjelas, monggo disampaikan saja. Ahlan wa sahlan bikum. Masya Allah. Kita insya Allah akan melanjutkan syarat-syarat dari istijmar di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Jadi apa? Kalau misalnya belum belajar sama sekali tentang ini, tentang istijmar, yaitu beristinja menggunakan batu atau semisalnya, maka apa? Ini belum tuntas pembahasannya. Jangan langsung mempraktekannya sebelum tuntas pembahasannya. Nah, masih ada beberapa syarat lagi yang belum kita sampaikan. Jika tidak ada, jika dirasa sudah jelas semuanya dan tidak ada yang mau disampaikan, maka mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan tahlil, shalawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Citra Utami, kalau misalnya ada orang subhanallah, kita doakan ayah Mbak Citra Utami untuk segera sembuh, disembuhkan oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah secepat mungkin, sesegera mungkin dari penyakit yang diderita oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Masalah tentang orang yang wasir, terkena penyakit wasir, itu biasanya keluar darah. Nah, untuk keluar darah ini istinja seperti biasa. Kemudian untuk masalah
harus dimasukkan kapas atau yang selainnya, saya belum pernah dengar. Masalah yang untuk dimasukkan semacam kapas ke tempat keluarnya darah itu, setahu saya itu untuk perempuan yang istihadhah. Itu yang saya pernah dengar. Sedangkan orang yang terkena wasir, apakah boleh ataupun tidak, apakah boleh atau tidak, wajib atau tidak, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Cuman kalaupun mau memasukkan kapas, misalnya diperlukan, sangat perlu sekali dimasukkan kapas ke lubang duburnya, maka apa? Diperhatikan. Saya tidak tahu hukumnya, apakah boleh ataupun tidak, boleh atau bahkan haram, wajib ataupun tidak, saya tidak tahu. Cuman kalau misalnya dimasukkan kapas atau sesuatu yang lainnya ke tempat keluarnya darah tadi itu dari duburnya, maka diperhatikan bahwa sesuatu yang dimasukkan itu tidak ada yang nampak dari luar. Karena ketika ada kapas, misalnya 1 cm kapas, kemudian dimasukkan setengah senti ke dalam lubang duburnya, setengah senti lagi masih nampak dari luar, maka apa? Dia dihukumi membawa najis. Dia dihukumi membawa benda najis. Kecuali kalau misalnya kapas tersebut dimasukkan sampai tidak terlihat sama sekali. Jadi apa? Kalau misalnya orang istihadhah misalnya, maka dia ketika dia mau mau sholat, maka apa? Dia istinja, setelah istinja melakukan hasyu dan juga al-asub. Al-hasyu atau al-asub, apa istilahnya itu ya, menyumpal dengan kapas. Ini kalau orang istihadhah wajib untuk menyumpalnya, atau apa, menyumbatnya dengan kapas. Tapi apa, kapas atau semisalnya, memasukkan kapas tersebut atau semisalnya ke kemaluannya, ke lubang kemaluannya itu, sampai apa, tidak terlihat sama sekali dari luar. Dengan seperti itu, ketika dia sholat, maka sholatnya sah. Kalau masih ada bagian dari kapas itu masih terlihat karena mungkin kapasnya terlalu besar atau hanya dimasukkan sebagian saja, maka apa, di sini sholatnya tidak sah. Mengapa? Karena di sini dihukumi hamilatan lin najasah, dihukumi apa, membawa benda najis ketika sholat. Jadi apa, ini tidak memenuhi syarat sahnya sholat, karena di antara syarat sah sholat itu adalah suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya, dan suci benda yang dibawanya. Nah, sedangkan dia sekarang dihukumi apa? Dihukumi membawa kapas yang nyambung ke bagian yang najis tadi itu. Karena apa? Kapas sebagiannya itu suci di luar, masih nampak di luar. Kemudian apa? Nyambung ke dalam, ya, dan yang di dalam itu adalah yang terkena darah tadi itu, najis. Maka di sini tidak sah sholat. Bisa dipahami? Ya. Mohon maaf Mbak Citra, saya tidak tahu apakah boleh atau tidak. Boleh itu berarti ya juz, kalau tidak berarti haram. Saya tidak tahu juga apakah wajib atau tidak. Allahu a'lam. Masalah menyumpal atau menyumbat duburnya tadi itu dengan kapas, saya tidak tahu. Kalau yang saya tahu itu adalah tentang orang yang mustahadhah, orang yang sedang istihadhah. Allahu a'lam. Allahu yashfihi shifaan 'ajilan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Kemudian saya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.